Minasang, konnichiwa. Pada kali ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang ada di Jepang, yaitu futoko. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu futoko? Untuk pengertian lebih lanjut, penyebab, kasus, dampak, dan pencegahannya, ayo simak video ini sampai selesai ya. Jadi, futoko atau fenomena putus sekolah di Jepang telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah COVID-19, kasus futoko makin meningkat. Futoko merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang tidak hadir di sekolah selama lebih dari 30 hari, bukan karena alasan kesehatan atau keuangan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fenomena futoko. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi atau MEX, Jepang, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi futoko, yaitu faktor yang berkaitan dengan sekolah, faktor yang berkaitan dengan keluarga, dan faktor yang berkaitan dengan diri sendiri. Namun, selain ketiga faktor tersebut, tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan fenomena futoko. Mari kita bahas faktor yang pertama, yaitu faktor yang berkaitan dengan sekolah. Sekolah dapat menjadi salah satu faktor penyebab seorang siswa menjadi futoko. Hal tersebut dikarenakan karena adanya masalah hubungan dengan teman, seperti ijime atau bullying, adanya masalah hubungan dengan guru di sekolah, adanya masalah dengan aturan sekolah, memiliki kekurangan dalam prestasi nilai akademik, tidak dapat beradaptasi di sekolah, maupun adanya ketidaksesuaian dengan klub yang ada di sekolah. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, apabila terjadi masalah dalam keluarga, maka hal tersebut dapat memengaruhi anak. Kemungkinan buruknya, seorang anak itu dapat menjadi futoko. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan keluarga antara lain adalah adanya masalah hubungan orang tua dan anak, serta adanya perselisihan atau konflik dalam keluarga. Kemudian, faktor yang terakhir adalah faktor yang berkaitan dengan diri sendiri. Faktor yang berkaitan dengan diri sendiri bergantung pada kondisi fisik, mental, dan sifat anak tersebut, sehingga faktor ini dapat menjadi faktor dasar yang menyebabkan seorang anak menjadi futoko. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan diri sendiri, antara lain adanya kecemasan, kelesuan, gangguan ritme hidup, kecenderungan terus bermain, dan adanya perilaku buruk atau kenakalan. Ada beberapa kasus futoko yang terjadi di Jepang. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Yuta Ito. Dilansir dari Intisari News, Yuta Ito yang berumur 10 tahun mengungkapkan bahwa ia tidak ingin ke sekolah lagi. Selama berbulan-bulan, Yuta bersekolah di sekolah dasar dengan sangat terpaksa dan sering menolak karena ia diintimidasi dan terus berkelahi dengan teman-teman sekelasnya. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor yang berkaitan dengan sekolah yang dapat menyebabkan Yuta menjadi seorang futoko. Kemudian, selain kasus yang dialami oleh Yuta, ada pula kasus futoko yang dialami oleh seorang perempuan kelas 1 SMP di Jepang. Ia sudah sering absen sejak SD, sehingga masuk SMP karena merasa cemas kalau ia tidak bisa berada di kelas yang sama dengan teman-teman dekatnya di SD. Pada awalnya, ia sudah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan teman baru. Namun, semua tidak berjalan dengan baik, dan ia mulai merasa tertekan. Seiring situasi ini terus berlanjut, kondisi psikologisnya menjadi tidak stabil dan membuatnya merasa bahwa beberapa wanita mengatakan kata-kata yang buruk, dan akhirnya ia tidak dapat berbicara dengan siswa lain sehingga akhirnya ia terus absen dan dari akhir Mei sampai pada tahun pertama di SMP. Fenomena futoko dapat berdampak buruk.
Banyak dari mereka yang merasa kehilangan motivasi, merasa bahwa harga diri mereka rendah, bahkan bisa mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Beberapa Futoko bahkan berakhir menjadi NEET atau Not in Education, Employment, or Training, terjebak dalam keputusasaan tanpa harapan untuk masa depan yang cerah. Selain itu, Futoko juga dapat menyebabkan hikikomori hingga bunuh diri. Karena berdampak buruk, berbagai organisasi dan individu telah berupaya untuk menangani masalah Futoko. Bahkan ada website yang berisi tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan orang tua jika anaknya mengalami Futoko. Dikutip dari website berikut, ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua jika anak mereka mengalami Futoko. Yang pertama, mengatakan kepada anak bahwa tidak apa-apa untuk istirahat dari sekolah. Kemudian yang kedua, mengatakan kata-kata yang dapat menenangkan dan mengapresiasi anak. Yang ketiga, mendengarkan baik-baik cerita anak agar dapat memahami apa yang menyebabkan anak menjadi Futoko. Yang keempat, menghubungi dan berkonsultasi dengan wali kelas serta konselor sekolah. Yang kelima, menyarankan untuk tetap bersekolah, tetapi di ruang yang terpisah dengan kelas biasa belajar. Yang keenam, berkonsultasi dengan organisasi yang memberikan bantuan untuk anak yang mengalami Futoko. Yang ketujuh, mempertimbangkan pembelajaran di luar sekolah untuk anak seperti kelas private. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi kepada anak yang mengalami Futoko. Sedangkan berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang tua untuk menghadapi anak yang memiliki masalah Futoko. Yang pertama adalah memaksa anak untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, memberi nasihat secara sepihak. Dan yang ketiga, menyalahkan diri sendiri sebagai orang tua. Selain itu, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi Futoko. Antara lain, yang pertama, pengesahan undang-undang tentang pengamanan kesempatan pendidikan setara dengan pendidikan biasa pada tahap wajib belajar. Yang kedua, mendorong peningkatan upaya pencegahan masalah Futoko di sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas dan lembaga di luar sekolah.